Jangan pernah berhenti bertobat. Berhentilah berbuat dosa, tapi jangan mau dibisikin setan berhenti tobat. Ilmu yang kita pelajari bukan untuk menambah wawasan, bukan untuk menambah ilmu pengetahuan. Ketahuilah bahwa semua ilmu agama yang kita pelajari itu dunia, sampai diamalkan baru jadi akhirat. Quran yang antum hafal, ada orang-orang hafal Quran, hafalan Quran dia dunia, sampai dia mengamalkan apa yang dia hafalkan. Wal Quranu hujjatun laka au alaik. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, dan Quran itu akan menjadi hujjah yang membelamu, yang memberikan syafaat kepadamu pada hari kiamat, atau sebaliknya, dia yang akan menuntutmu pada hari kiamat. Maka ingat, ilmu itu semuanya dunia sampai kita amalkan. Antum kalau pulang tambah ilmu tapi nggak tambah amalnya, apa manfaatnya buat antum? Hanya menambah tuntutan buat antum pada hari kiamat. Maka tolong diamalkan, ringan, menambah cinta dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul jannah, kalian nggak bakalan masuk surga hatta tu'min, sampai kalian beriman. Tuh, iman syarat mutlak untuk masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan dikatakan beriman sehingga kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau nggak aku kasih tahu amalan yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Apa? Afsyus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Maka duduk masuk masjid, assalamualaikum, lihat saudara yang assalamualaikum dari mana, kif halak, bekhair. Subhanallah. Maka tolong kita amalkan ilmu yang kita pelajari. Ahibati fillah, pertanyaan pertama. Ini kajian apa pertanyaan? Pertanyaan pertama sebelum kita mulai kajian. Tadi imam kita sholat maghrib rakaat pertama baca surat apa? Az-Zumar. Masya Allah, kasih hadiahnya. Mana hadiahnya jamaah? Masya Allah, barakallahu fikum. Tafadhal. Nah jamaah, itu di surat Az-Zumar ayat 52. Apa kata Allah? Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah mengutus Rasulnya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengucapkan ini. Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batasan mereka dengan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Siapa yang hari ini tidak berbuat dosa? Mungkin ada sebagian yang merasa tidak berbuat dosa, merasa suci adalah bagian dari dosa. Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum. Tadi selesai sholat maghrib kita baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Tadi ketika kita duduk di antara dua sujud, apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampuni aku, kasihi hamba ya Allah. Bacaan-bacaan yang kita baca itu menunjukkan bahwa kita makhluk yang penuh dengan dosa. Ketika Abu Bakar As-Siddiq datang kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Ajarkan kepada aku doa yang aku baca ketika aku sholat. Bayangin, Abu Bakar dijamin masuk surga. Abu Bakar yang kalau imannya ditimbang dengan imannya umat Nabi alaihissalatu wasallam lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar yang ketika Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapa yang hari ini puasa? Abu Bakar mengatakan, ana. Siapa yang hari ini bersedekah kepada fakir miskin? Abu Bakar mengatakan, ana. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar mengatakan, ana. Man asbaha minkumul yawm tabi'a janazatan, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar mengatakan, ana.
Supaya antum tahu bagaimana semangatnya Abu Bakar beramal setelah dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah amalan-amalan itu terkumpul di satu orang melainkan masuk surga dia. Ketika dia datang kepada kekasihnya meminta sebuah doa yang dia baca ketika sholatnya, apa doanya yang diajarkan? Allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Masya Allah. Kasihkan ke beliau. Tuh jamaah, doa yang dibaca waktu sholat sama Abu Bakar As-Siddiq yang dijamin masuk surga. Nabi mengatakan, qul, katakan ya Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Bayangin jemaah, anda sampai bayangin, ya Allah, Abu Bakar aja suruh baca doa itu. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Sebagian kita hari ini merasa, anak kayaknya nggak ada dosa hari ini, Ustaz. Insyaallah. Apa ya? Nggak ada kayaknya. Itu Abu Bakar jemaah. Bukan mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi. Bukan. Zulman katsira. Dengan kezaliman yang banyak. Makanya orang jamaah semakin berilmu, antum semakin sering ngaji, semakin kenal sama Allah Azza wa Jalla, semakin takut sama Allah Azza wa Jalla. Bukan tambah santai hidupnya, bukan merasa sudah bersih dari dosa dan suci dari nista. Lah, diajarin doa sama Nabi SAW, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kembali kepada surat Az-Zumar ini, Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Engkau pernah membunuh orang, engkau berzina, engkau na'udzubillah mungkin melakukan kelakuan kaumnya Nabi Lut, mungkin kau durhaka sama orang tua, mungkin kau dulu tidak peduli sama mantan istrimu dan anak-anakmu, mungkin setelah kau menceraikan mereka, engkau tinggalkan mereka. Hampir mungkin semua dosa engkau lakukan. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa jemaah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Loh, Ustaz, katanya dosa syirik nggak diampuni. Nah, kalau engkau mati masih melakukan kesyirikan. Tapi kalau engkau hidup bertobat kepada Allah, bukankah Abu Sufyan dulu seorang pelaku kesyirikan? Bukankah dia dulu yang memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Khalid bin Walid pelaku kesyirikan? Bukankah dia yang memerangi dan menyebabkan kekalahan para sahabat ketika perang Uhud? Bukankah Ikrimah bin Abu Jahal, dia anak tokoh kesyirikan di kota Mekah, dan dia pelaku kesyirikan, dan dia memerangi dakwah Islam? Apakah ditolak tatkala mereka bertobat? Enggak. Allah mengampuni semua dosa kalau engkau bertobat. Maka Allah katakan, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Lalu Allah katakan, wa anibu ila rabbikum. Ayolah kembali kepada Tuhan kalian. Kalian mau kemana gitu loh. Makanan yang kalian makan itu dari Allah. Tubuh yang ada pada dirimu itu dari Allah. Kedua matamu dari Allah. Kedua telingamu dari Allah. Lisanmu dari Allah. Engkau bisa berjalan dari Allah. Maka Allah katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Serahkan diri kalian kepada Allah Azza wa Jal min qabli an ya'tiyakumul azab. Sebelum datang azab Allah Azza wa Jal. Ketika azab Allah turun, selesai sudah semua. Thumma la tunsarun. Ketika azab Allah turun, kalian nggak akan ditolong sama Allah. Udah dikasih tahu balik. Seperti seorang yang berada di pinggiran
jalan gunung yang terjal. Lalu ada yang teriak mengatakan, "Bang, sini bang. Kenapa? Kayaknya mau longsor itu bang." Dikasih tahu, tapi dia tetap bersenang-senang di sana. Dikasih peringatan. Kadangkala gunung sebelum meletus ada tanda-tanda sehingga ditutup pendakian, dilarang, nggak boleh daki, balik sini. Tapi ada yang maksa, ya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ahibati fillah, kemarin kita berbuat dosa, kemudian kita bertobat. Beberapa hari kemudian kita terjebak dalam dosa yang sama, lalu kita tobat. Kemudian kita kembali berbuat dosa, terus pengulangan dosa dan pengulangan tobat itu jemaah. Siapa yang melakukan itu? Kita jemaah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla. Ini namanya hadis qudsi. Apa kata Allah? Adznaba 'abdun dzamban. Ada seorang hamba yang terjebak dalam perbuatan dosa. Lalu hamba ini tobat. Dia berbuat dosa, dia tobat. Dia mengatakan, Allahumma ighfirli dzambi. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Apa kata Allah menjawab permohonan orang ini? Adznaba 'abdi dzamban. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Hambaku berbuat dosa, dan hambaku tahu bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum perbuatan dosa. Kemudian orang ini kata Allah, "Tsumma 'ada fa'adznab." Lalu orang ini ngulangin dosa lagi. Apa yang dia lakukan? Allahumma ighfirli dzambi. Yang kedua nih, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Apa kata Allah? Adznaba 'abdi dzamban, hambaku berbuat dosa dan dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman atas perbuatan dosa. Dua kali. Tsumma 'ada fa'adznab. Lalu orang ini berbuat dosa lagi. Berapa kali? 3. Lalu berdoa lagi dia. Dia mengatakan, Allahumma ighfirli dzambi, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Allah menjawab lagi permintaan orang ini. Adznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Hambaku berbuat dosa lagi dan dia tahu dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman atas perbuatan dosa. Maka dia tobat. Dia tahu Allah mengampuni dosa dan dia tahu Allah dapat menghukum perbuatan dosa dia. Lalu apa kata Allah? Ditobat orang ini yang ketiga, qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma syaa. Aku sudah mengampuni dosa hambaku, hendaklah dia berbuat semau dia. Selama orang itu bertobat. Jangan pernah antum putus asa. Jangan pernah berhenti bertobat. Berhentilah berbuat dosa, tapi jangan mau dibisikin setan berhenti tobat. Karena setan itu selalu membisikin kepada kita, antum berbuat dosa, tobat antum ya. Besok berbuat lagi antum. Ahsan dirapel aja tobatnya nanti. Tunggu pekan depan, Jumat depan lah antum tobat lah. Kan ba'dal asa itu doanya mustajab. Ya. Ada usaha bagaimana antum menunda tobat antum. Karena dibisikan setan antum itu pura-pura tobat. Lah, jangan pura-pura tobat. Sempurnakan semua syarat tobat. Nah, apa syarat tobat? Antum. Iya, syaratnya apa? Syarat kembali ke jalan Allah itu apa? Tunggu, anda tanya sama dia dulu. Nah, antum pernah tobat nggak? Atau nggak pernah berbuat dosa? Baik, syarat yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, tidak mengulangi. Itu tadi ngulangin orang, ngulangin lagi, ngulangin lagi, ngulangin lagi. Apa syarat kedua? Tobat lagi dia. Yang pertama niat, yang kedua bertekad. Mana hadiahnya? Anda kasih hadiah buat antum. Barakallahu fikum. Nah, antum berjanji tidak akan mengulangi lagi.
berjanji, bertekad untuk tidak ngulangi lagi. Nah, tapi kalau ngulangi lagi gimana? Terima nggak tobat yang pertama? Nggak, tobat yang pertama diterima nggak? Dia ngulangin. Ya, dia niatnya, tadi niat yang kuat, dia tidak ingin mengulangin. Seperti itu. Yang kedua, kan udah berjanji tadi. Menyesali perbuatan dosa itu. Tinggal satu lagi yang ketiga. Kita ini perlu merenungkan tobat kita udah lengkap nggak syaratnya, jemaah? Kadang-kala lengkap sudah, tapi untuk mengungkapkan apa syaratnya, wallahu a'lam. Nah, kasih hadiahnya. Enggak besar, kecil juga, karena nggak lengkap pertanyaannya, jawabannya. Baik, satu lagi. Sama kayak tadi, berazam, bertekad untuk tidak mengulangi, menyesal. Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi syaratnya. Enggak, yang bersandar enggak, kasihan. Oke. Menutup jalan-jalan. Tunggu dulu lah. Belum selesai nih, yang bagian kanan belum selesai. Itu syarat tambahan itu. Enggak, syarat yang tiga nih. Menyesali, bertekad untuk tidak ngulangin. Tinggal satu lagi. Meninggal dosa itu, jamaah. Antum jangan menyesal, ya Allah, aku dosa, ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus satu ngocok. Nyesel karena kalah antum. Ada orang yang seperti itu. Dia bertekad untuk tidak ngulangi, tapi dia tidak meninggalkan. Nanti dia tidak akan ngulangi. Sekarang dia tetap melakukan perbuatan itu. Nggak diterima tobat. Mana hadiahnya? Kasih yang besar dia. Nggak apa-apa lah, kasih yang besar. Masya Allah. Tapi itu syaratnya tiga, jemaah. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ngulangi lagi, tobat lagi, lengkapin lagi persyaratan itu. Tadi syarat yang tambahan, kalau berkaitan dengan manusia kita perlu minta maaf atau minta dihalalkan.